Ada juga. Assalamualaikum teman-teman gue Pedia. Kembali lagi bersama saya Anggun Diva yang akan menjadi host di acara live ini ya teman-teman. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak nih buat kalian yang udah join, yang udah nonton. Stay tune terus ya teman-teman ya, karena aku mau menceritakan kisah-kisah lagi nih. Boleh ya disapa-sapa dulu, komen-komen kalian dari mana aja, cuacanya gimana di kota kalian. Tapi aku doain dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan diberi kesehatan selalu. Komennya nggak muncul di sini. Nonton belum ada yang lain. Yang kayak bergabung gitu. Di sini aku nggak muncul. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau sedikit bercerita tentang isi-isi buku yang ada di Guepedia ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih info buat kalian. Kalian ini bisa banget jadi reseller di sini ya teman-teman ya. Caranya juga gampang banget. Kalian buka aja websitenya www.guepedia.com. Itu nanti di situ kalian akan diarahin ya. Ada cara jadi reseller, membeli buku, terus syarat-syarat dan ketentuan naskahnya apa aja. Pokoknya banyak di situ. Kita kasih info-infonya. Kalian bisa aja buka websitenya. Nanti diarahin tahap-tahap step-stepnya di situ. Oke, mungkin langsung aja nih aku mau spill buku yang pertama yang bakal aku ceritain ya teman-teman ya. Nah, ini dia bukunya yang berjudul Serupa Daun yang Luruh ke Bumi. Nah, buku ini itu ditulis sama seseorang yang bernama Yokata. Beliau ini suka membaca sejak SD dan kini aktif menulis di platform Wattpad. Nah, daftar isinya itu ada 207 halaman ya teman-teman ya. Isinya itu ada 207 halaman ya teman-teman ya, 207 halaman. Isinya juga menarik banget. Perempuan dan seorang laki-laki. Nah, jadi perempuan dan seorang laki-laki. Nah, jadi menjalin suatu perempuan dan seorang laki-laki. Nah, jadi menjalin suatu hubungan yang mana di dalamnya yang luruh ke bumi ini, buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Ara dan lelaki yang bernama Dewa. Merehatkan lelah, berbagi kisah, juga melepas gundah. Pokoknya dijadiin sama Ara ini, si Dewa itu rumah keduanya lah ya. Nah, namun apa sih yang harus Ara lakukan ketika rumah itu mengundang penghuni lain masuk? Orang ketiga masuk nih di hubungannya Ara dan Dewa. Haruskah si Ara ini tetap tinggal dan berbagi rasanya kepada wanita tersebut, atau justru melenggang pergi? Nah, penasaran kan gimana nih Ara ngambil keputusannya nih? Apakah Ara tetap tinggal di rumah keduanya, mencari rumah baru, atau Ara mengasih kesempatan kedua, ketiga, keempat bagi si Dewa ini nih, saking cintanya ya teman-teman. Kalau kalian penasaran lebih lanjut nih gimana jalan ceritanya si Ara dan Dewa ini, kamu bisa langsung check out buku ini ya teman-teman ya.
buku ini udah aku taruh keranjang, jadi kalian bisa klik aja buku yang kalian mau. Kalau yang ini judulnya Serupa Daun yang Luruh ke Bumi ya teman-teman ya. Nih, jadi kalau kalian mengalami hal yang sama, hubungan ini lagi mengalami hal yang sama dengan Ara dan Dewa, dan bagaimana nih si seorang gadis tersebut mengatasi orang ketiga tersebut yang datang di hubungannya, mungkin kalian bisa baca-baca buku ini, siapa tahu bisa termotivasi ya gimana Ara cari solusinya untuk hubungannya. Kalian bisa check out ya teman-teman ya. Nah, buat kamu yang nonton live ini, yang check out sekarang juga buat buku ini dan buku-buku yang lainnya yang aku bakal review nanti nih, aku bakal kasih diskon ya buat kalian ya. Aku bakal kasih diskon, tapi hanya untuk saat live aja teman-teman ya. Untuk saat live aja nih. Kalau setelah live-nya aku mohon maaf banget, aku udah nggak bisa ngasih diskon. Jadi buruan deh ya kalian check out, karena aku ini live-nya cuma sebentar aja teman-teman ya. Jadi jangan sampai aku keburu udahin live-annya ini ya. Walaupun harga buku-buku di Guepedia ini murah-murah, terjangkau, tapi kalau dapet diskon kan lumayan banget teman-teman ya. Kamu bisa hemat uang juga, bisa hemat uang jajan ya teman-teman. Jadi buruan check out buku Serupa Daun yang Luruh ke Bumi ini, tentang si Ara dan Dewa tadi nih. Tentang orang ketiga yang datang di hubungannya. Langsung aja check out teman-teman ya. Di keranjang kuning udah aku cantumin buku ini, jadi kalian cek aja coba ya teman-teman, langsung check out karena bakal dapet diskon di saat live ya. Caranya gimana biar aku bisa dapetin diskon? Gampang banget teman-teman ya. Caranya itu kalian cukup screenshot aja live-an aku yang sekarang, lalu kalian chat admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu ya sama admin Guepedia gimana caranya dapetin diskon tersebut. Jangan lupa SS-annya dikirim ya teman-teman ya, jangan sampai terlambat nih keburu live-annya selesai. Nah, kalian juga bisa menjadi kalian bisa membeli buku-buku Guepedia lainnya juga di website Guepedia. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal masuk ke websitenya, terus klik tombol kategori, lalu cari judul buku atau nama penulis ya. Lalu kalian kalau yang udah punya akun bisa langsung login aja. Bisa langsung login ya teman-teman ya. Kalian kalau yang udah punya akun bisa langsung login aja. Bisa langsung login ya teman-teman. Nah, setelah buku pertama ini, kemudian aku mau review buku kedua nih teman-teman ya. Thank you banget nih yang udah join, stay tune terus. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman cerita-cerita menarik dari aku. Kalau kalian mau komen-komen boleh Kak, spill buku ini dong. Kak, ada buku ini gak sih? Kak, gimana gini-gininya? Kalian boleh tanya-tanya ya. Insya Allah aku jawab. Nah, buku yang kedua ini tentang Tanah Poso ya. Intinya tentang Tanah Poso, judulnya itu Komunikasi Lintas Agama ya teman-teman ya. Komunikasi Lintas Agama nih. Bukunya Komunikasi Lintas Agama, penulisnya itu yang bernama Andrea Perori ya teman-teman, bisa dilihat. Nama penulisnya Andrea Perori. Beliau ini berusia 23 tahun. Dan sekarang tinggal di desa kecil di Kabupaten Poso bernama Sawidago. Nah, Mas Andre ini adalah seorang pecinta buku ya teman-teman. Daftar isinya itu ada 113 halaman. 113 halaman ya teman-teman ya daftar isinya. Isi bukunya apa sih Kak? Ceritain sedikit dong. Oke, aku bakal ceritain sedikit tentang peristiwa-peristiwa di Poso itu ya teman-teman ya. Karena ini judulnya itu Komunikasi Lintas Agama, Upaya Menjaga Perdamaian di Rumah Kita Tanah Poso nih. Jadi buat kalian yang kepo-kepo tentang Tanah Poso, boleh baca ini ya teman-teman ya. Oke, aku bakal spill sedikit isi bukunya. Jadi isi bukunya itu menceritakan sebuah peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama yang pernah terjadi di Poso beberapa tahun silam,
telah menorehkan luka dan duka bagi para korban. Nah, perbedaan agama lantas menjadi kambing hitam yang membawa masyarakat pada provokasi yang kemudian menuai banyak kerugian. Upaya menata kembali kehidupan yang lebih baik pasca konflik perlu dilakukan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Hadirnya buku ini melihat bagaimana komunikasi lintas agama masyarakat di Poso ini, khususnya generasi muda yang tergabung dalam program Rumah Kita di Institut Mosin Tiwu. Nah, menggali 3 nilai sosial teman-teman, yaitu menggali 3 nilai sosial budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Poso. Konsep komunikasi yang kemudian menjadi salah satu upaya menjaga perdamaian pasca konflik Poso. Nah, jadi kalau kalian penasaran nih sama peristiwa-peristiwa kekerasan, kejadian-kejadian menegangkan di Tanah Poso, kamu bisa banget baca buku ini ya, yang berjudul Komunikasi Lintas Agama, Upaya Menjaga Perdamaian di Rumah Kita Tanah Poso. Kamu bisa check out buku ini di keranjang kuning yang udah aku cantumin ya. Ada buku ini udah aku masukin di keranjang kuning. Coba kamu scroll aja, ada nomor berapa buku ini. Dan untuk pembelian saat live aku kasih diskon ya teman-teman ya. Hanya untuk live aja nih. Kalau setelah live mohon maaf banget aku gak bisa ngasih diskon. Kan caranya gimana biar bisa dapetin diskon? Gampang banget ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa langsung screenshot aja live-an aku yang sekarang nih ya. Nanti habis itu langsung kirim aja bukti screenshotan tadi ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama adminnya untuk mendapatkan diskon buku-bukunya ya teman-teman ya. Ingat, untuk saat live aja nih, setelah aku live gak ada diskon-diskonan nih teman-teman nih. Jadi kapan lagi dapat diskon? Ayo, cepet-cepetan ya teman-teman ya. Boleh banget langsung check out. Kamu juga bisa jadi reseller di Guepedia. Caranya gampang banget ya. Kamu bisa langsung masuk ke website Guepedia. Lalu kamu di situ harus memiliki akun dulu. Kalau kamu belum memiliki akun, kamu bisa registrasi dulu ya teman-teman ya. Dan membeli buku-buku lainnya juga bisa banget di website Guepedia. Caranya yaitu kamu login aja dulu ke akun kamu. Lalu kamu klik tombol kategori dan cari judul buku atau nama si penulis ya. Nah, nanti situ bakal muncul nama-namanya, judul-judul bukunya yang kamu mau ya. Langsung aja nih kalau kamu mau beli buku ya, dicek. Nah, untuk terbit naskah, kita itu punya syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman ya. Apa aja sih Kak syarat dan ketentuan yang berlaku untuk terbit naskah ini? Kamu bisa cek juga di website Guepedia ya teman-teman, karena disitu bener-bener lengkap nih ya. Cara-caranya, gimana ketentuannya, buku apa aja, cara jadi reseller, kamu bisa cek di website Guepedia ya teman-teman ya. Balik lagi nih, jangan lupa check out buku komunikasi lintas agama, upaya menjaga perdamaian di Rumah Kita Tanah Poso ya. Ada nggak di sini yang orang Poso? Coba komen deh. Boleh komen-komen dulu. Terima kasih banget yang udah bergabung juga ya. Ada yang nge-gift juga. Terima kasih banyak ya yang sudah meng-gift. Semoga kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Rezekinya dilancarin terus ya buat yang udah nge-gift. Stay tune terus nih biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku ya teman-teman ya. Oke, buku kedua sudah aku review. Sekarang kita lanjut buku ketiga. Buku ketiga apa sih judulnya ini? Khususnya bagi para penggemar-penggemar idola Korea ya. Apa sih BTS itu ya. Apalagi tuh yang Korea-Korea, pokoknya opa-opa ya. Yang banyak banget nih cewek-cewek yang misteri sama opa-opa Korea. Pasti kalian menurut aku sih bakal tertarik sama buku yang bakal aku review ini. Nah, langsung aja aku spill ya. Bukunya itu berjudul President Sons. Nah, penulisnya ini
dia kayaknya agak-agak nggak mau dikenalin gitu ya teman-teman ya. Karena di sini itu dia cuma menulis just call me V, just call me V, brothership, friendship, and families. Nah, itu yang selalu jadi di kepala dia. Jadi selama ini lebih banyak genre itu yang tertuangkan dalam tulisan kisah. Nah, karya lainnya juga ada di Wattpad. Sementara untuk yang ingin lebih kenal dengan sahabat, dia juga mempunyai sahabat teman-teman ya tuh. Kalian bisa lihat di sini. Nah, daftar isinya itu ada 167 halaman. 167 halaman. Yang seperti tadi aku bilang, Kak katanya tentang drama-drama Korea ya. Oke, jadi sebenarnya bukan drama Korea sih, namanya aja. Kayak ada Hyuk Jae, Siwon, Dong Hae. Nah, itu dia. Nah, mungkin kalian bisa berimajinasi, anggap aja ya ini drama Korea yang sering kalian nonton tuh, drama-drama pakai nama-nama orang-orang Korea ya yang ganteng-ganteng ya, idola-idola kalian. Aku mau spill sedikit isi buku ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi, buku Presiden Sons ini menceritakan kisah 3 orang putra presiden dengan sifat dan keputusan yang berbeda saat menjalani hidup. Predikat putra presiden yang disandang begitu berat hingga mereka memilih jalan masing-masing. Saat Hyuk Jae diam-diam bergabung dalam tim detektif polisi negara, Siwon memutuskan membangun sebuah perusahaan di Jeju untuk memperkuat kebijakan ekonomi. Sementara putra bungsu sang presiden, Dong Hae, lebih suka dengan kehidupan yang jauh dari urusan negara. Menjadi anak biasa, tumbuh dengan normal, sekolah tanpa beban, sebuah predikat putra presiden. Kak, itu berapa halaman? Oh, ini yang lagi aku bacain ya. Untuk kakaknya ini tadi ada 167 halaman ya Kak untuk buku Presiden Sons-nya. Ini 167 halaman. Kak, tutor terbitin bukunya dong. Terbitin bukunya gampang banget ya Kak ya. Kamu bisa langsung cek aja cara-caranya, tahap-tahapnya di website Guepedia. Nah, nanti situ bakal diarahin ya, ada kok panduan-panduannya. Kamu bisa cek langsung di www.guepedia.com ya Kak ya. Nanti kamu cari, terus nanti kamu bakal dipandu tahap-tahapnya apa aja, step-stepnya ya Kak ya. Langsung nih bisa aja kakaknya nih terbitin naskah di Guepedia ya, karena gratis ya Kak ya. Nah, oke, kita lanjut membahas tentang tadi cerita sedikit Presiden Sons ini. Sampai mana tuh? Oh ya, sementara putra bungsu sang presiden, Dong Hae ini lebih suka dengan kehidupan yang jauh dari urusan negara. Menjadi anak biasa, tumbuh dengan normal, sekolah tanpa beban, sebuah predikat putra presiden. Walau demikian, hubungan mereka bertiga ini nih, hubungannya si Hyuk Jae, Siwon, Dong Hae ini selalu menyenangkan untuk dibahas. Kebersamaan, rasa sayang, saling melindungi, dan menjaga satu sama lain. Bahkan sebuah pengorbanan besar rela mereka lakukan teman-teman ya. Jadi mereka ini 3 orang anak presiden, tapi mereka ini akur walaupun berbeda pendapat, berbeda cita-cita, berbeda karakternya, sifatnya, namun akrab ya teman-teman ya. Bahkan mereka bertiga ini rela berkorban besar untuk yang mereka lakukan ya. Nah, kalau kamu penasaran apa aja sih pengorbanan mereka bertiga ini, kenapa mereka rela mengorbankan besar banget nih ya untuk yang dilakukannya. Kalian bisa langsung cek buku ini, beli buku ini, baca buku ini di keranjang kuning ya teman-teman ya. Buku ini udah aku cantumin di keranjang kuning. Kalian scroll aja, ada di nomor berapa, langsung kalian check out. Nah, untuk pembelian saat live, kalian maaf ya teman-teman, aku agak sedikit batuk.
Karena emang cuaca sekarang itu lagi musim hujan, kita jaga kesehatan tentunya. Cuacanya lagi banyak yang batuk pilek kayak aku sekarang ini nih. Jadi buat teman-teman sehat-sehat ya, pinter-pinter bawa badan, pinter menjaga kesehatan. Lanjut lagi, kalau kalian mau beli Presidenson ini, buku ini udah aku cantumin di keranjang ya. Kamu bisa cek. Dan untuk pembelian sekarang saat live, aku bakal kasih diskon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung check out nih, jangan sampai nyesel ya, jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel kalau nanti live-nya udah berakhir nggak dapet diskonnya lagi ya. Kan lumayan ya, walaupun bukunya murah, terjangkau, harganya juga, kalian bisa hemat uang ya. Kalau dapet diskon kan lumayan ya. Langsung aja check out teman-teman ya. Thank you banget nih yang udah bergabung, yang masih stay tune juga, thank you banget ya. Sebelum aku mau ngasih tahu jadi reseller gimana, membeli bukunya gimana, syarat dan ketentuan naskahnya gimana, aku mau minum dulu sebentar teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kak, cara jadi reseller di Guepedia itu gimana sih? Gampang banget ya teman-teman ya. Caranya gimana? Kalian buka website Guepedia, www.guepedia.com. Nah, nanti situ bakal dipandu jadi reseller itu gimana. Lumayan banget teman-teman jadi reseller itu. Keuntungannya juga lumayan, kerjanya fleksibel, santai pokoknya ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung cek di website Guepedia, kalian bisa baca-baca caranya gimana. Nanti di situ ada panduan-panduan step-stepnya ya. Kak, kalau membeli buku yang lainnya gimana Kak? Selain yang di keranjang kuning, itu juga bisa dicek di websitenya Guepedia ya Kak ya. Nah, membeli bukunya itu kalian harus login dulu ke akun kalian, lalu klik tombol kategori. Setelah diklik, kalian bisa cari judul bukunya atau nama si penulisnya yang kamu mau ya. Jadi sebentar bakal muncul nih siapa aja. Bisa nih langsung kamu check out di situ. Ada yang nanya juga, oh iya Kak, ini penerbit mayor atau indie ya? Kita penerbit online ya Kak ya. Jadi Guepedia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan online atau on publisher. Kita sudah nerbitin sebanyak 150.000 lebih judul buku, 15.000 lebih judul buku ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ini penerbitnya mayor atau indie tadi, kita ini penerbitnya online ya Kak ya. Jadi gampang banget nih kalau kalian mau nerbitin buku di kita, jadi reseller, jadi membeli bukunya gimana, terus terbit naskahnya, syarat dan ketentuan terbit naskah tuh gimana Kak, langsung aja cek website Guepedia ya teman-teman ya, karena bakal di situ ada panduan-panduan dan step-stepnya. Jangan lupa juga dibeli nih buku Presidensonnya ya. Terutama buat kamu nih yang pecinta-pecinta Korea, karena di sini tercantum nama Hyuk-jae, Siwon, Dong-hae ya. Hampir mirip lah ya sama drama-drama Korea, cuma ini ya kita berimajinasi aja gitu ya. Jadi kalau kalian sering nonton drama-drama Korea, biasanya di HP, di laptop atau di PC lainnya gitu kan, muncul mukanya gitu kan, ganteng banget ini nih gitu kan. Nah, kalau kalian baca buku ini, kalian itu berimajinasi aja ya seakan-akan yang menghayal gitu ya, kayak wah ganteng banget berarti Siwon ya, wah berarti Hyuk-jae ini gagah banget ya, nah Dong-hae ini berarti baik banget ya, cowok baik, cool gitu kan ya. Nah, bisa banget langsung check out buku ini di keranjang kuning ya, karena udah aku cantumin ya. Aku bakal kasih diskon. Caranya gimana Kak biar bisa dapat diskon? Gampang banget ya. Kamu bisa langsung screenshot aja sebagai bukti ya, screenshot live-an aku yang sekarang. Kemudian kamu bisa kirimkan bukti tersebut ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama admin Guepedianya ya untuk
mendapatkan diskon. Tapi ingat, hanya untuk saat live aja ya teman-teman ya. Mohon maaf banget, setelah live-nya berakhir aku nggak bisa kasih diskon nih. Jadi buruan deh sebelum live-nya berakhir, sebelum kalian ketinggalan, langsung aja check out ya teman-teman ya. Thank you banget yang udah bergabung. Boleh disapa-sapa, komen-komen ya, atau mau nanya apa, kalian juga bisa, insya Allah aku jawab ya teman-teman ya. Mungkin banyak yang baru bergabung, ketinggalan tadi ya cerita-cerita yang tadi aku ceritain sebelumnya, sebelum buku Presiden Son ini. Mungkin aku bakal ceritain ulang lagi, aku bakal spill lagi buku yang pertama ya, yang untuk baru bergabung nih. Stay tune terus, jangan kemana-mana, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku ya. Nah, tadi itu aku udah nge-spill buku pertama yang berjudul Serupa Daun yang Luruh ke Bumi. Nah, aku mau spill lagi nih, karena mungkin tadi belum ada yang join, atau koneksinya terputus ya, atau sedang ngambil minum atau apa, jadi ketinggalan nih. Oke, aku bakal ulangin ya, kisah dari buku Serupa Daun yang Luruh ke Bumi ini. Nah, ini tuh ditulis oleh Yokata. Beliau ini suka membaca sejak SD dan kini aktif menulis di platform Wattpad. Nah, SD aja udah sudah senang membaca ya teman-teman ya. Kemudian makin berkembang akhirnya menjadi penulis nih. Akhirnya bukunya terbit nih. Kok bisa banget nih nyontohin Yokata ini ya teman-teman ya, untuk jadi inspirasi kamu. Nah, daftar isinya ini ada 207 halaman ya teman-teman nih. 207 halaman. Mungkin aku bakal bacain yang daftar isinya itu ada prolog, terus ada Nara Paramita, Abrisam Dewangga, dan bab-bab seterusnya ya teman-teman ya. Kak, ceritain dong semuanya. Nggak bisa kalau semuanya teman-teman ya, karena bukunya tebel banget. Jadi nggak mungkin aku ceritain semua isinya gitu kan. Nah, mungkin aku bakal ceritain kisahnya sedikit aja ya, biar teman-teman penasaran nih ya. Makin penasaran. Jadi, isi buku ini adalah tentang seorang gadis dan seorang lelaki yang mempunyai hubungan. Namun hubungan itu didatangkan orang ketiga nih. Orang ketiga masuk di hubungannya nih ya. Emang gimana ya, kadang kita lagi menjalin hubungan tiba-tiba orang ketiga masuk, itu rasanya sakit banget ya. Kayak ini harus pergi atau harus memaafkan lagi ya. Kalau memaafkan takutnya keenakan ya kan, nanti diulangin lagi, dimaafin ulangin lagi, dimaafin ulangin, gitu aja terus ya siklusnya ya. Nah, jadi menjalin suatu hubungan yang mana di dalamnya hanya ada satu sisi yang selalu mencoba mempertahankan, dan satu sisinya selalu menyepelekan. Ketika hubungan sudah dimasuki oleh orang ketiga, kita sebagai sosok yang sangat mencintai ini menjadi bimbang ya teman-teman. Haruskah tetap tinggal atau memilih untuk pergi? Nah, seperti kisah yang ada dalam buku Serupa Daun yang Luruh ke Bumi ini. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Ara dan lelaki yang bernama Dewa. Nah, bagi Ara ini, si Dewa ini ya adalah rumah tempatnya untuk pulang, tempat merehatkan lelah, berbagi kisah, juga melepas gundah. Namun, apa yang harus Ara lakukan ketika rumah itu mengundang penghuni lain masuk? Haruskah Ara tetap tinggal dan berbagi, atau justru melenggang pergi dari si Dewa? Nah, penasaran kan gimana si Ara ini cari solusi untuk hubungannya? Apakah Ara ini pergi atau ngasih kesempatan kembali kepada Dewa yang sudah menyelingkuhinya? Walaupun diselingkuh itu emang sakit banget ya teman-teman, tapi ada beberapa orang yang diselingkuh itu masih menerima pasangannya kembali karena terlalu cinta, nggak bisa lepas nih teman-teman ya.
Nah, biasanya itu terjadi oleh wanita ya teman-teman ya. Kalau wanita masih memakai perasaannya, biasanya mereka itu susah untuk menggunakan logikanya, ini nggak balance ya, beda sama laki-laki yang selalu mengandalkan logikanya ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih kelanjutan cerita ini? Kalian bisa baca buku ini ya teman-teman ya, dan bisa langsung beli di keranjang kuning yang udah aku cantumin ya teman-teman ya. Buku ini udah aku masukin di keranjang kuning, kalian bisa check out aja. Karena untuk pembelian hari ini di saat aku live sekarang ini, kamu bisa dapetin diskon ya teman-teman ya. Bisa dapetin diskon tuh kapan lagi? Caranya gimana kak? Biar bisa dapetin diskon nih, biar harganya lebih murah, lebih terjangkau, lebih hemat uang juga. Gampang banget ya teman-teman ya. Teman-teman langsung bisa screenshot aja live-an aku yang sekarang ini ya teman-teman ya. Screenshot sebagai bukti, lalu bukti akses ini langsung kalian kirim ke admin Guepedia. Nah, nanti dibantu sama adminnya gimana caranya dapetin diskon. Nah, langsung aja check out teman-teman ya. Check out nih. Aku juga mau ngasih tahu lagi nih gimana sih kak jadi reseller di Guepedia. Gampang banget, kamu bisa langsung masuk ke website Guepedia ya teman-teman. www.guepedia.com ya, ulangin www.guepedia.com. Nah, nanti di situ muncul nih ya cara jadi reseller bagaimana, membeli buku, terus terbit naskah gimana, cara jadi penulis, itu ada semua ya teman-teman ya, panduannya, step-stepnya, tahap-tahapnya. Nanti kalian bisa ikutin aja step-stepnya di situ. Insya Allah berhasil ya teman-teman ya, dan pastinya berhasil ya. Karena nerbitin buku di Guepedia ini gratis tanpa dipungut biaya apapun loh teman-teman. Kapan lagi ya jadi penulis? Ada yang nanya dari Kak Ardi Kamal Karima. Kak, gimana syaratnya biar bukuku yang terbit di Guepedia juga bisa ada di toko Guepedia di TikTok? Caranya juga gampang banget ya, Kak. Kakaknya itu bisa, tadi aku sebutin tadi ya kak, kakaknya bisa langsung masuk aja nih ke websitenya Guepedia, www.guepedia.com. Nah, nanti di situ tuh ada panduan-panduannya kak. Nah, kakak bisa ikutin panduan-panduan tersebut, step-stepnya, tahap-tahapnya ya kak ya. Itu gampang banget. Nah, aku mau bilang terima kasih juga buat yang masih stay tune dari tadi nih, dari aku live ya sampai sekarang. Dan yang buat baru join juga, baru bergabung, thank you banget. Yang udah follow akun TikTok kami juga, thank you banget ya. Jangan lupa bunyiin loncengnya ya TikTok kita, biar saat aku live kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku ya. Untuk yang mempunyai pertanyaan bisa langsung dijawab ya kak ya. Untuk pertanyaan kakaknya tadi, Kak siapa ya tadi ya? Aldi. Kak Aldi. Adi. Kak Adi ya, untuk Kak Adi nih tadi kan aku udah kasih tahu ya caranya itu ke website Guepedia. Ntar bakal ada panduan-panduannya, step-stepnya, tahap-tahapnya ya Kak ya. Lalu kakaknya bisa chat ke admin 0812 8760 2508 untuk masukin bukunya ke TikTok Shop ya kak ya. Aku ulangin ya admin WA adminnya 0812 8760 2508 ya kak ya. Nah kakaknya itu untuk masukin bukunya ke TikTok Shop, chat aja admin kita, nanti dibantu ya kak ya. Oke, buku pertama sudah aku review, sudah aku ceritain sedikit. Kalau kalian penasaran dengan bagaimana sih Ara ini mencari solusi untuk hubungannya, apakah masih memaafkan si dewa atau dewanya ditinggal pergi, atau gimana kita nggak tahu, atau mungkin si Aranya ngelabrak si cewek gatel itu yang jadi orang ketiga, kita nggak tahu teman-teman ya. Emang orang ketiga ini agak gila ya teman-teman ya, agak gini gitu ya. Jangan contoh nih ya, untuk orang ketiga jangan masuk deh di hubungan orang, cari yang lain, cari yang jomblo ya. Langsung aja nih, aku
mau spill lagi buku yang kedua ya teman-teman ya. Apa sih buku yang kedua? Mungkin yang tadi baru join, baru bergabung ketinggalan ya. Jadi buku yang kedua itu berjudul Komunikasi Lintas Agama ya. Nah, upaya menjaga perdamaian di rumah kita Tanah Poso. Jadi mungkin ini kisah nyata ya teman-teman ya, yang ada di Tanah Poso nih, tentang peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadiannya ya teman-teman. Penulisnya itu bernama Andrea Perori, berusia 23 tahun, lahir di desa kecil di Kabupaten Poso Sawidago. Nah, beliau ini sarjana ilmu komunikasi di Universitas Tadulako Palu. Daftar isinya ada 113 halaman ya nih. 113 halaman. Ada apa aja sih Kak daftar isinya? Sebutin dong. Oke, nih aku sebutin. Bab satunya itu ada napak tilas torehan konflik masa lalu seru, masa lalu serta upaya dalam tindakan nyata untuk kehidupan damai pasca konflik. Nah, bab 2-nya komunikasi lintas agama, sebuah konsep serta implementasi dalam kehidupan nyata. Dan bab ketiganya itu ada upaya menjaga perdamaian pasca konflik Poso. Bab 4 ada perdamaian ya, hasil akhir dari sebuah proses dan tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Ini menarik banget ya tentang peristiwa kekerasan di Poso ini bagaimana. Aduh. Nah, aku mau ceritain sedikit aja biar kalian penasaran dan langsung check out ini buku ya. Aku kan juga nggak bisa nih kalau ceritain semuanya karena tebal segini, nggak mungkin dong dalam sehari ini aku ceritain gitu kan. Nah, aku mau spill sedikit aja ya. Jadi buku ini itu menceritakan sebuah peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama yang pernah terjadi di Poso beberapa tahun silam ya. Terus tahun silam telah menorehkan luka dan duka bagi para korban. Nah, perbedaan agama lantas menjadi kambing hitam yang membawa masyarakat pada provokasi yang kemudian menuai banyak kerugian. Nah, upaya menata kembali kehidupan yang lebih baik pasca konflik perlu dilakukan nih ya. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Nah, hadirnya buku ini itu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh melihat bagaimana komunikasi lintas agama masyarakat Poso, khususnya generasi muda yang tergabung dalam program Rumah Kita di Institut Mosintiwu. Nah, ini tuh menggali 3 nilai sosial budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Poso. Nah, konsep komunikasi yang kemudian menjadi salah satu upaya menjaga perdamaian pasca konflik Poso. Nah, nih kamu bisa baca dan beli buku ini ya di keranjang kuning udah aku taruh ya ini. Kalian scroll aja, kalian cari di keranjang kuning, judulnya Komunikasi Lintas Agama, Upaya Menjaga Perdamaian di Rumah Kita Tanah Poso nih. Jadi kalau kalian kepo, penasaran dengan peristiwa kekerasan ya yang mengatasnamakan agama nih, mengatasnamakan agama yang pernah terjadi di Poso nih beberapa tahun silam, kalian bisa langsung check out bukunya teman-teman ya, karena ini bermanfaat banget tentang sejarah ya teman-temannya. Kalau kalian suka sejarah bisa langsung check out aja. Nah, untuk check out saat aku live, aku kasih diskon. Gimana kak caranya? Gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal screenshot aja ya. Lalu kirim bukti screenshotan tadi ke admin Guepedia. Nah, nanti bakal dibantu sama adminnya teman-teman ya. Bakal dibantu. Nah, aku bakal dari Kak Jafar Elfaki. Kak, cara nerbitin buku gimana? Saya harus datang ke kantor kakak apa gimana? Nggak perlu ya kakak. Kakaknya nggak perlu datang ke kantor kami. Cara nerbitin bukunya juga mudah banget ya kakak. Cara terbit naskah itu kakak bisa langsung buka website Guepedia aja, www.guepedia.com ya kak ya.
Nah, nanti di situ ada panduan-panduannya ya, dan ada syarat dan ketentuan naskahnya apa aja nih. Jadi kita mempunyai pengaturan naskahnya itu apa aja. Misalnya kayak minimal 70 halaman ya, A4. Nah, gitu. Nah, terus spasinya 1,5, marginnya 2 cm. Nah, Kakak buka aja websitenya www.guepedia.com, nanti di sana muncul tuh ya. Ada terbit naskah, ada cara jadi penulis ya kayak, terus dan lain-lainnya. Ntar bakal ada panduan-panduannya, dan ada tahap-tahap step-stepnya nih. Kakak bisa pelajarin di situ ya, kayak insya Allah ngebantu banget Kak kalau kakak terbitin bukunya, novelnya di Guepedia ini. Nah, terus aku mau jelasin gimana terbit di Guepedia secara gratis. Gampang banget ya. Jadi terbitin di Guepedia gratis itu yang pertama itu kita gratisin layout dan editing naskah ya. Yang kedua itu cover buku. Yang ketiga ISBN. Yang keempat promosi. Yang kelima royalti 15%. Dengan catatan tapi ya teman-teman. Apa aja catatannya Kak? Nah, kamu bisa cek aja di website Guepedia ya. Tapi aku mau kasih beberapa catatannya, yaitu misal karena ini kan program gratis ya, dan semuanya sudah gratis, penulis bisa membeli bukunya dengan diskon khusus penulis Guepedia. Nah, yang kedua juga ada naskah yang masuk akan diseleksi terlebih dahulu. Lalu kemudian ada semua genre naskah diterima, termasuk puisi, cerpen, sajak, buku agama, parenting, buku pengetahuan, fiksi populer, bisnis dan ekonomi, ilmiah populer, pendidikan, pengembangan diri, gaya hidup, dan ilmu-ilmu lainnya ya teman-teman ya. Nah, untuk selebihnya catatannya apa aja sih Kak? Cara terbitin di Guepedia secara gratis itu kakaknya bisa langsung cek aja website Guepedia ya. Nanti bakal dipandu di situ ya teman-teman. Kak, cara terbit naskah gimana? Yang tadi aku udah jelasin, nanti kan ada juga yang nanya nih, mungkin aku kasih tahu lagi ya, karena mungkin banyak yang masih join, yang baru join ya. Nih, cara terbit naskah itu gampang banget. Sama ya, kalian tinggal buka website Guepedia, www.guepedia.com ya teman-teman ya. Nah, mungkin kamu bercita-cita sebagai penulis terkenal dan semakin dekat terwujud, kamu bisa terbitin naskah kamu di Guepedia ya teman-teman ya. Dan tapi ada syarat dan ketentuan naskahnya ya. Apa aja Kak syarat dan ketentuan naskahnya? Nah, kamu bisa cek aja di website-nya teman-teman ya, karena situ dikasih tahu tuh cara-caranya gimana, pengaturannya. Kalau kalian belum sempet ngebuka, aku bakal kasih tahu deh syarat dan ketentuan naskahnya apa aja. Nah, jadi yang pertama itu ya, minimal 70 halaman A4, maksimal 300 halaman. Naskah harus dalam bentuk file Word. Nah, yang kedua, jika naskah melebihi 300 halaman, maka naskah akan dipecah menjadi 2 atau 3 jilid. Nah, yang ketiga, fontnya itu Bookman Old Style ya, 10 pt. Nah, yang keempat, spasinya 1,5, spasi 1,5, terus marginnya 2 cm ya teman-temannya. Nah, yang terakhir ini, jika mempunyai cover buatan sendiri, pastikan resolusi gambar minimal 300 pixel dengan format PSD, bukan JPG, JPEG, PNG, RAR, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman tidak ada covernya, maka Guepedia akan membuat covernya teman-teman ya. Jadi tenang aja nih, nanti bakal dibantu nih sama Guepedianya kalau teman-teman belum punya covernya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Mungkin bisa yang belum tahu tentang Guepedia boleh tanya-tanya lagi. Bisa komen-komen ya, silakan bertanya.
Thank you banget yang masih stay tune di live-an aku supaya nggak ketinggalan cerita aku yang baru bergabung juga. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu. Tadi aku udah spill buku kedua ya, Komunikasi Lintas Agama, Upaya Menjaga Perdamaian di Rumah Kita Tanah Poso. Nah, aku mau lanjut spill buku ketiga ya, teman-teman. Spill buku ketiga nih. Langsung aja aku mau spill yang berjudul Presiden Sons, teman-teman ya. Ini buat kamu yang pencinta drama Korea. Mungkin kamu bisa berhayal, berimajinasi lewat buku ini. Karena biasanya kan kalau kita nonton film Korea itu kayak, ganteng banget mukanya kan. Kita bisa lihat langsung ya tuh muka-muka idola-idola kita di situ, ganteng banget gitu kan. Nah, kalau kalian baca buku, kalian berimajinasi aja, berhayal gitu ya. Sama aja kok. Nah, apa sih Kak isi Presiden Sons-nya itu? Nah, nanti aku bakal ceritain nih ya, sedikit aja tapi. Nah, makanya kamu stay tune terus ya, teman-teman. Jadi, Presiden Sons ini penulisnya adalah bernama V ya, teman-teman. Dia ini adalah di sini juga nggak begitu dijelasin ya penulisnya, teman-teman ya, karena di sini cuma ada just call me V, brothership, friendship, and families. Nah, itu yang selalu ada di kepala. Jadi selama ini lebih banyak genre itu yang tertuangkan dalam tulisan kisah. Nah, karya lainnya ada di Wattpad juga ya. Nama Wattpadnya itu V Lovely. Nah, daftar isinya itu 167 halaman. 167 halaman ya, teman-teman ya. Nih. Isi bukunya apa sih Kak? Ceritain dong. Penasaran nih ya. Aku mau ceritain sedikit aja deh. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Biar kalian penasaran dan bisa langsung check out. Baca sendiri di rumah. Karena kalau aku yang bacain sekarang, waktunya nggak akan cukup, teman-teman ya. Jadi aku mau ceritain sedikit aja isi buku Presiden Sons ini. Nah, buku Presiden Sons ini menceritakan kisah 3 orang putra presiden dengan sifat dan keputusan yang berbeda saat menjalani hidup. Nah, predikat putra presiden yang disandang begitu berat. Ya iyalah begitu berat ya. Siapa yang gak berat anak presiden? Coba tuh. Nah, hingga mereka ini memilih jalan masing-masing. Ada siapa aja sih Kak tokonya? Nah, ada Hyuk Jae. Nah, saat Hyuk Jae diam-diam bergabung dalam tim detektif polisi negara, Siwon. Nah siapa nih yang tahu Siwon? Kita berhayal aja ya. Siwon memutuskan membangun sebuah perusahaan di Jeju untuk memperkuat kebijakan ekonomi. Sementara putra bungsu sang presiden, Dong Hai, lebih suka dengan kehidupan yang jauh dari urusan negara. Ini si Dong Hai ini beda sendiri dari kedua tadi, teman-teman ya. Nah, Dong Hai ini dia lebih memilih untuk menjadi anak yang biasa, tumbuh dengan normal, sekolah tanpa beban, tanpa sebuah predikat putra presiden. Jadi kayaknya si Dong Hai ini tuh nggak mau terlalu mengumbar kalau dia ini anak presiden gitu kan, karena takut kayak dicengin temen-temennya, mungkin kayak nggak mau main sama anak presiden gitu kan, kayaknya nggak level deh ya, nggak setara gitu kan. Padahal manusia mah semuanya sama di mata Allah, teman-teman ya. Cuma ya mungkin gimana namanya kita manusia ya, pasti kan punya minder kayak nggak mau main sama dia gini dia orang kaya, kita mau orang apa, orang aring kali ya. Nah terus walau demikian nih ya teman-teman, mereka bertiga ini selalu menyenangkan untuk dibahas. Kebersamaannya, rasa sayang, saling melindungi, dan menjaga satu sama lain. Bahkan sebuah pengorbanan besar rela mereka lakukan. Wah, jadi mereka bertiga ini gak ada tuh namanya musuh-musuhan ya. Mereka akrab ya, saling mendukung satu sama lain. Kan biasanya adik kakak itu kan saling iri ya, rata-rata, nggak rata-rata juga sih ya, mungkin beberapa lah ya, saling iri, terus saling dengki, kayak ngebandingin gitu ya,
kakak gue gini-gini gitu kan. Biasanya emak-emak, ibu-ibu kita kan suka ngebandingin anak-anaknya ya, atau enggak anak-anaknya suka iri sama kakaknya, iri sama adenya yang terlalu dibela sama orang tuanya ya. Apalagi anak bungsu nih, anak bontot kan kayak, oh mentang-mentang anak bontot dibelain mulu gitu kan ya. Nah tapi berbeda nih dengan si Donghei tadi, Hyuk Jae, Siwon tadi nih, mereka ini saling mendukung ya. Mereka ini menyatu, nggak ada berantem-beranteman ya teman-temannya, kompak lah ya nih si anak-anak presiden ini ya. Walaupun mempunyai karakter sifat yang berbeda-beda, tetapi mereka menyatu ya teman-teman ya. Nah gimana sih kelanjutannya kak? Ceritain lagi sampai habis. Nggak mungkin ceritain sampai habis, lihat tuh banyak banget ya halamannya. Aku namanya nanti bukan jualan buku dong ya. Kalau aku ceritain semuanya kalian udah tahu dong isinya apa ya kan. Jadi kalau kalian kepo nih dengan si Siwon, dengan idola kalian Hyuk Jae, Donghai, kalian bisa langsung check out buku ini teman-teman. Nih udah aku cantumin di keranjang kuning nih ya, yang buat pencinta drama-drama Korea yang mengidola-idolakan ya orang-orang Korea, papa Korea yang gantengnya Masya Allah itu ya, mukanya mulus-mulus banget. Itu kalah saya juga ini yang cewek. Nah langsung aja kalian bisa beli nih buku ini ya. Caranya gampang banget nih, kalian klik aja keranjang kuning, cari deh judulnya ini Presiden Son nomor berapa ya. Langsung check out, dapat diskon nih, dapat diskon buat pecinta Korea nih, aku kasih diskon nih. Tapi untuk saat live aja ya, karena setelah live aku mohon maaf banget gak bisa ngasih diskon ya teman-teman ya. Caranya gimana kak? Biar dapat diskon dari kakak gampang banget teman-teman. Caranya itu cukup screenshot aja, screenshot, lalu kasih bukti screenshotannya itu ke admin Guepedia. Nah nanti bakal dibantu sama adminnya teman-teman ya untuk dapetin diskon buku-buku ini dan buku-buku yang ada di keranjang yang udah aku taruh ya di keranjang kuning. Nah, dengan nih yang mau tanya-tanya lagi seputar Guepedia, seputar buku, atau menanya spill apa, buku apa, boleh nih komen-komen ya. Karena aku udah nge-spill buku tiga-tiganya ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh komen nih sapa-sapa dari kota mana aja, cuacanya gimana, atau menanya seputar buku, jadi penulis gimana, terbitin naskah gimana ya. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya gimana cara terbitin naskah di Guepedia, syarat jadi penulis apa, cara membeli buku yang lainnya gimana kak selain di keranjang kuning, langsung aja buka website Guepedia ya teman-teman ya, www.guepedia.com. Nah di situ nanti kalian bakal diarahin nih, banyak banget tuh ya panduan-panduannya, tahap-tahapannya, step-stepannya ya teman-teman. Nah kalian itu jelas banget, udah jelas banget situ ya, ada gambar-gambarnya juga nih, klik apa ya teman-teman ya, bisa langsung dibuka ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga nih dibeli buku ketiga tadi ya, ada Presiden Sons, terus ada komunikasi lintas agama, ada serupa daun yang luruh ke bumi ya teman-teman ya. Dapat diskon nih kalau kalian sekarang check out di saat aku live ya teman-teman ya. Walaupun harga di Guepedia ini buku-bukunya murah, terjangkau, cerita-cerita juga menarik, tapi kalau dapat diskon kan lumayan teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih hemat duit ya, kan bisa lebih hemat tuh, bisa langsung baca aja di rumah nih sambil ngopi kayak, atau lagi mumet nih sama skripsian, sama kerjaan ya kan, atau lagi berpergian kemana gitu kan, daripada bengong di jalan, mending langsung aja nih beli buku di Guepedia ya untuk menemani perjalanan kalian, untuk menemani kegabutan kalian ya. Bisa langsung kalian check out di keranjang kuning ya, karena situ udah aku taruh buku-buku ketiga tadi ya teman-teman ya. Aku kasih diskon. Gimana caranya kak? Oke, aku spill lagi cara dapetin diskon. Gampang banget ya, ini pasti gampang banget nih yang udah nonton live aku dari kemarin juga, yang udah stay tune dari tadi juga. Ini gampang banget caranya, cukup screenshot aja ya, screenshot live-an aku yang sekarang, lalu kalian kirim bukti screenshotan itu ke admin Guepedia. Nah
nanti bakal dibantu oleh admin Guepedia-nya untuk mendapatkan diskon-diskon buku yang sudah tertera tersedia di keranjang kuning. Jadi jangan sampai terlewatkan nih diskon-diskonnya. Karena setelah aku mengakhiri live-nya nanti, mohon maaf banget teman-teman ya, aku nggak bisa ngasih diskon ya. Mumpung lagi live, langsung aja check out teman-teman ya. Karena cerita-cerita itu menarik banget. Tadi ada peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa tahun silam di Tanah Poso ya kan, tentang agama. Terus tadi tentang yang pecinta Korea nih ya, si Siwon, Hyuk Jae, Dong Hae nih bisa langsung check out. Terus tentang apa lagi tadi tuh, cerita si Ara dan Dewa tuh gimana ya mereka nyelesainnya, penasaran kan? Aduh, apalagi kalian kalau lagi mengalami hal yang sama dengan Ara dan Dewa yang hubungannya lagi didatangkan oleh orang ketiga ya, bisa banget coba ikutin caranya Ara. Apakah Ara mengasih kesempatan untuk sang Dewa, atau cut off si Dewa ini kayak udah gue nggak mau lagi sama si Dewa, emang brengsek tuh ya, masa dia nyelingkuhin gue gitu kan ya, kan nggak mungkin ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah coba aja nih kalian, siapa tahu termotivasi sama Ara nih ya. Mungkin dari situ kalian bisa berpikir, oh kayaknya gue harus kayak Ara ya, kayak Ara apa gimana ya. Nah boleh tuh, ntar kan jadi termotivasi sama Ara ya teman-teman. Nah teman-teman yang baru join juga, aku mau bilang terima kasih banyak, thank you banget ya teman-teman ya. Jangan lupa di check out ya teman-teman ya. Jangan lupa juga nih dibunyiin loncengnya, lonceng TikTok akun TikTok Guepedia-nya teman-teman ya, karena biar nanti kita saat live muncul notifnya ya, notifnya Guepedia sedang memulai siaran langsung ya gitu. Nah biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku, terus dapetin harga diskon ya teman-teman ya saat live aja, karena di saat tidak live kita tidak bisa memberikan diskon kepada teman-teman semuanya. Lagi. Nah jadi sebelum live ini berakhir, karena beberapa menit kita berakhir teman-teman, aku mau spill sedikit lagi deh nih, gimana caranya jadi reseller di Guepedia ya teman-teman. Jadi caranya itu gampang banget teman-teman ya. Kamu itu bisa jadi bagian dari Guepedia, dapatkan berbagai keuntungan dengan menjadi reseller. Salah satunya kamu akan mendapatkan harga khusus serta berbagai materi digital marketing khusus reseller Guepedia. Gimana kak caranya? Buka websitenya www.guepedia.com, muncul lah itu, set ya kan. Nah pastikan juga ya kamu tuh sudah memiliki akun kalau mau jadi reseller. Kalau belum silahkan mendaftar sebagai reseller ya. Kemudian cari tuh bacaan bergabung menjadi reseller. Nah pasti kan nemu tuh ya. Nah baru tuh ntar muncul apa aja persyaratannya, gimana kalian bisa baca step-stepnya, tahap-tahapannya ya. Mudah banget tuh teman-teman. Sekarang saatnya deh kamu bergabung menjadi bagian dari Guepedia dan dapatkan berbagai keuntungannya. Nah itu dia ya cara menjadi reseller. Kak, cara membeli buku gimana di Guepedia selain di keranjang kuning? Itu juga bisa ya, mau beli buku di Guepedia tapi bingung gimana caranya, ikutin aja langkahnya. Langkahnya gimana kak? Biasa, www.guepedia.com. Nanti kan juga tuh ya ininya, panduan-panduannya. Yang pasti itu pertama, kamu cari buku yang kamu inginkan ya. Jangan cari yang aneh-aneh karena nggak ada di Guepedia ya. Nah kamu itu bisa mencarinya berdasarkan kategori dengan mengklik tombol kategori, dan kamu juga bisa mencari judul buku atau nama penulisnya di kolom pencarian nih. Kamu ketik aja tuh, misalkan judul buku apa gitu kan. Nah udah siapa, nanti muncul tuh. Nah setelah itu, setelah muncul buku yang kamu mau, kamu bisa langsung ikutin ya tahap-tahapannya apa aja ya kan, check out gitu kan, dan pastiin juga kamu udah login ya. Nah itu dia cara membeli buku di Guepedia. Kak, cara terbit naskah gimana? Itu juga ada ya panduannya teman-teman di www.guepedia.com ya.
Kamu bisa cari tahu di situ teman-teman ya. Bisa jadi cita-cita kamu menjadi penulis itu terkenal, semakin dekat dan terwujud ya. Gabung aja di Guepedia ya teman-teman. Jangan lupa dibuka websitenya www.guepedia.com dan beli juga bukunya ya yang udah di keranjang kuning. Aku mau bilang terima kasih banyak nih yang udah join, yang udah stay tune dari tadi, yang udah ngasih gift juga. Semoga kalian itu sehat selalu ya, jaga-jaga kesehatan, pinter-pinter bawa badan, pinter-pinter jaga kesehatan juga. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu. Dijauhkan dari penyakit, bencana, musibah, karena banyak banget nih ya sekarang lagi banyak bencana. Kita doakan untuk para korban yang tewas, semoga husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Jangan lupa dibunyiin loncengnya ya biar gak ketinggalan live dan cerita menarik dari aku. Oke teman-teman, jadi aku mau mengakhiri live-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di live aku selanjutnya. Aku mau bilang terima kasih banyak. Wassalamualaikum teman-teman semua. Bye, sampai jumpa di lain waktu ya.